Peran pendidikan dalam hal perundungan. Seperti yang terlansir dalam medcom.id pada tahun 2023, Indonesia menjadi negara dengan peringkat kelima di dunia yang memiliki kasus perundungan terbanyak. Dan pada tahun 2024 tercatat 141 kasus perundungan terjadi di Indonesia dan 35% diantaranya terjadi di lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui, sekolah merupakan tempat di mana kita mendapat sebuah pendidikan, tidak hanya secara materi, tapi juga bagaimana kita belajar tentang sebuah moral yang baik sebagai seorang siswa. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya, perundungan bukan hal yang dapat dinormalisasikan, karena pada dasarnya merupakan suatu bentuk yang dapat merusak suatu individu, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Beberapa faktor penyebab yang menurut saya menjadi alasan dari sebuah perundungan dapat terjadi. Faktor yang pertama adalah kurangnya edukasi mengenai perundungan, di mana setiap individu harusnya memiliki pengetahuan apa itu perundungan, dan apa yang bisa dapat disebabkan, dan bagaimana solusi-solusi untuk mengatasinya. Selanjutnya adalah faktor media sosial, di mana seorang anak-anak sudah banyak yang memiliki media sosial tanpa menyaring, tanpa memiliki edukasi bagaimana mereka dapat menerima informasi yang baik atau tidak baik. Faktor penyebab yang terakhir adalah tentang perbedaan karakteristik. Karakteristik di sini adalah mengenai status sosial antara individu dengan individu yang lainnya, dan juga perbedaan karakteristik secara fisik yang bisa sering terjadi di kalangan sekolah. Dari sebuah perundungan menyebabkan banyak sekali risiko, baik secara pihak pelaku ataupun pihak korban. Risiko yang dimiliki dari pelaku adalah pastinya akan mendapatkan sebuah sanksi, baik ringan maupun berat. Yang kedua adalah hilangnya rasa kemanusiaan secara bagaimana peduli tentang satu sama lain, tidak menyakiti satu sama lain, dan juga rasa empati yang sudah tidak dimiliki. Untuk korban, tentunya pasti memiliki banyak sekali risiko. Yang pertama dapat menyebabkan rasa dendam terhadap pelaku. Yang kedua tidak memiliki rasa kepercayaan diri. Yang ketiga trauma yang berkelanjutan. Dan yang terakhir sudah banyak sekali kasus perundungan yang menyebabkan korban melakukan bunuh diri. Solusi-solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi atau memperkecil persentase kasus perundungan yang pertama itu tentunya adalah melalui pendidikan tentunya dari sekolah ataupun dari kampus untuk melakukan banyak sekali edukasi lebih lagi secara mendalam tentang apa itu perundungan, bagaimana kita menyikapinya dan risiko-risiko apa saja yang dapat terjadi, dan juga kita menanamkan kembali rasa kemanusiaan yang sesuai dengan sila kedua kita yang tentang kemanusiaan yang di dalam beradab, di mana harus banyak individu yang lebih belajar lagi tentang bagaimana itu moral, bagaimana kita beradab, memiliki sikap yang sopan santun dan baik kepada satu sama lain, dan juga dari sila kelima yaitu mengenai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pada akhirnya kita tidak boleh melakukan perundungan karena itu tentunya tidak adil bagi korban dan juga akan menyebabkan banyak sekali resiko. Yang kedua adalah dari faktor keluarga, di mana orang tua harus memiliki peran lebih banyak di mana mengawasi bagaimana anak-anak mereka bersikap, bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka memiliki pergaulannya, di mana juga orang tua berperan untuk menanamkan sikap untuk peduli dengan satu sama lain, memiliki rasa kemanusiaan dan empati yang lebih, dan juga dari orang tua dapat mengajarkan bahwa perundungan tidak sesuai dengan ajaran agama, di mana ya lingkungan keluarga menjadi tempat terdekat untuk mengajarkan hal tersebut. Solusi yang ketiga yaitu melalui media sosial. Bagaimana kita bijak dalam menggunakan media sosial yang mengangkat isu-isu perundungan, di mana kita melakukan gerakan untuk menolak perundungan. Mungkin juga kita bisa melakukan gerakan membela korban perundungan, dan juga dengan gerakan melaporkan pelaku perundungan. Solusi yang terakhir yaitu mengenai pelaku dan korban, di mana kita harus membawa ke pihak yang lebih profesional, yaitu seperti kepada psikiater, untuk membawa korban dan pelaku yang harus mendapatkan edukasi lebih agar mereka dapat dipulihkan. Selanjutnya adalah mengenai undang-undang atau hukum-hukum yang terdapat di Indonesia yang mengampun dalam hal perundungan. Yang pertama itu terdapat pada pasal 28B ayat 2, yaitu tentang setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Hukum yang kedua yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu mengenai aspek perlindungan anak, di mana perlindungan kekerasan terhadap anak dan juga kewajiban pemerintah dalam melindungi anak dan juga peran masyarakat dalam melindungi anak. Dan terdapat hukuman-hukuman untuk para pelaku. Yang pertama itu adalah pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dengan denda 77 juta jika menyebabkan luka berat, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda 100 juta, dan yang terakhir jika menyebabkan kematian, pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda 3 miliar. Dari hal ini saya belajar bahwa perundungan masih banyak memerlukan perhatian untuk kita sebagai masyarakat Indonesia, di mana kita pada dasarnya memiliki ideologi tentang Pancasila yang memiliki nilai kemanusiaan yang dalam beradab pada sila kedua, dan juga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima. Sila kedua dan kelima menjadi dasar dari apa yang saya sampaikan pada kali ini, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia harus menumbuhkan lebih lagi rasa-rasa dan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila tersebut, dan juga bagaimana kita pribadi, setiap individu juga harus memiliki empati terhadap satu sama lain, di mana kita juga lebih peduli apabila kita melihat kasus perundungan di sekitar kita dan tidak hanya dia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perihal UTS PKN kali ini, saya Nirwasita Zefania Azaria dengan NIM 2503409, Prodi SPG Survei Pemetaan dan Informasi Geografis, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang terhormat Bapak dosen pengampu PKN saya, Bapak Dr. Abih Gumlar SPD MPD, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.